Tuku ketan ning perapatan, ora kelalen karo tuku sego jagung. Yen wis dadi mantan, aja sain jaluk balikan. Ong. Halo semuanya, gimana kabarnya? Kali ini saya sudah merekap sebuah film yang bikin anunya kalian melayang-layang. Bocil sebaiknya minggir dulu karena film ini tidak cocok untuk kalian. Meskipun film ini film lawas, tapi film ini bisa dibilang film anu terbaik pada zamannya. Terlebih lagi film ini dibintangi oleh kakak saya, yaitu Antonio Banderas. Ada juga mantan saya yang ke-19, siapa lagi kalau bukan Angelina Jolie. Meskipun Angelina Jolie lebih memilih kakak saya, tapi saya tetap ikhlas merekap filmnya Angelina Jolie. Lalu tanpa berlama-lama wekdal soho panggilan, kaulo sumonggo ohaken. Kisah pun berfokus kepada pria jomblo happy yang bernama Luis Vargas. Dia sudah melajang terlalu lama, kini ia pun akan bertemu dengan calon istrinya. Setelah begitu lama cuma berkirim surat doang. What about love, Luis? Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, paginya Luis sampai di lokasi pertemuan. Luis pun ditemui oleh wanita gebetannya yang bernama Julia Russell. Julia berasal dari wilayah Delaware. Luis terkejut karena wajah Julia nggak sama dengan yang difoto. Tapi Luis merasa nggak ketipu filter karena Julia yang ada di hadapannya lebih cantik dibandingkan dengan yang difoto. Julia pun mengakui kalau dia sengaja mengirimkan foto cewek lain ke Luis karena Julia nggak mau ketemu cowok yang hanya memandang kecantikannya Julia doang. Seketika Luis pun juga jujur. Dalam surat itu Luis mengaku sebagai karyawan miskin di sebuah gudang ekspor kopi. Tapi nyatanya Luis adalah pemilik tunggal perusahaan kopi tersebut. Luis sengaja berbohong di surat karena ia tidak mau ketemu dengan wanita yang hanya memandang hartanya Luis doang. Kini mereka pun sadar kalau mereka sama-sama bohong. Untuk itulah mereka akan melangsungkan pernikahan. Setelah mereka sah jadi suami istri, Julia dan Luis masih agak canggung. Julia nggak nyangka kalau ia jadi orang kaya dan tinggal di rumah mewahnya Luis. Sedangkan Luis tahu kalau Julia capek. Untuk itulah Luis mengundur malam pertama. Dan di pagi harinya meskipun Luis punya puluhan pembantu, tapi untuk pertama kalinya Luis sangat senang karena yang mengantarkan kopi adalah istri tercinta. Tapi Luis merasa ada yang aneh karena di surat Julia bilang kalau Julia nggak suka kopi, tapi kok sekarang Julia malah minum kopi. Julia pun beralasan kalau saat itu yang menulis surat itu adalah kakaknya Julia. Luis yang sedang dimabuk cinta, ia pun tentunya percaya kepada Julia. Lalu Luis pun ngajak ke kebun kopi. Ia bertanya mengapa Julia jauh-jauh dari Amerika ingin menemui Luis. Jawabannya Julia amat cerdas. Julia bilang kalau ia jauh-jauh datang ke Kuba untuk bertemu masa depannya. Lalu tanpa berlama-lama mereka pun langsung malam pertama. Beberapa minggu kemudian, Luis dan Julia datang ke opera. Saat acara sedang rehat, Luis nyari Julia. Luis melihat Julia yang kayak sedang mesra dengan pemeran opera. Ia akan memastikan hal itu, tapi Luis nggak diperbolehkan masuk ke ruang pemain. Dan muncullah Julia dari arah yang berbeda. Laces, what are you doing here? Isn't it just contraptions? Who was the man? Esok harinya ada surat dari kakaknya Julia yang sudah lama nggak dapat kabar dari Julia. Ia pun khawatir apakah Julia sudah bertemu Luis atau belum. Luis menyarankan agar Julia membalas surat dari kakaknya Julia. You have to write before she has the police on us. Just do it. Then it's done.
Lalu pagi harinya Louis pun akan membawa suratnya Julia ke kantor pos. Setelah itu, mulai sekarang, tanda tangannya Julia sudah resmi di bank. Julia bisa mengambil uangnya Louis kapan saja, hanya menggunakan tanda tangannya Julia. I want my wife to have free use of all of my account. How should I sign? Do I use my Christian name? Lalu siangnya ada detektif Walter yang menemui Louis. Walter mengaku diutus oleh kakaknya Julia yang bernama Emily. Emily khawatir dengan kondisi adiknya. Louis bilang kalau Julia baik-baik saja dan Julia udah nikah dengan Louis. Louis menyuruh detektif Walter untuk mengabari hal ini ke Emily. Tapi Walter meminta ketemu dengan Julia lebih dahulu supaya Walter yakin saat membuat laporan. Mendengar itu, Louis pun mengundang Walter di hari Minggu. Yes. We'll be home on Sunday afternoon. Pada saat Julia berdandan, ia sengaja duduk di koper miliknya supaya Louis nggak buka koper itu. Lalu mereka menyuruh semua pembantu keluar karena mereka akan mandi dan bermantap-mantap. Tapi Louis merasa kalau mulut Julia bau cerutu. Julia bilang kalau ia habis nyobain satu batang cerutu milik Louis. Louis pun tak memperdulikan bau mulut itu lagi. Lalu ia langsung mencocok dan mandi bareng dengan Julia. Setelah itu Louis pun kaget karena burungnya udah mati. Ya maksudnya burung beneran, bukan burungnya Louis yang di bawah. Louis pun tentunya cuma kebingungan. Lalu esoknya Emily datang ke Kuba. Ia menemui Louis. Emily bilang kalau tulisan yang dikirimkan oleh Louis bukanlah tulisan tangannya Julia. Louis pun langsung OTW pulang. This letter, sir, is not from Julia. Sesampainya di rumah, Louis melihat bajunya Julia udah gak ada. Ia membuka kopernya Julia. Ia melihat wajah Julia yang asli di foto. Pembantunya pun bilang, Julia tidak akan pernah kembali karena Julia yang asli tidak pernah bersama dengan Louis. She never was here. A dream that stores your soul. Louis pun langsung OTW ke bank. Manajer bank bilang kalau Julia sudah mengambil saldonya Louis. Julia menandatangani dan Julia juga membawa tanda tangannya Louis. Uang Louis di bank kini hanya tersisa $10 saja. As I explained to your wife, to have closed them both out completely. Meskipun Louis sadar kalau dirinya ditipu Julia, tapi Louis nggak memperdulikan uangnya. Louis justru pengen Julia kembali ke rumahnya Louis. God must have been angry with you the day. I want her back. What for you want her back again? Sejak saat itu Louis pun galau berat. Ia ke bar untuk mabuk-mabukan. Kebetulan ada Walter di situ. Louis pun menyuruh Walter mencari Julia karena Louis akan membunuh Julia. Tapi sayangnya Walter sudah diberi perintah untuk mencari Julia yang asli. Could you find her? What? I am Ormond, engaged to find the real Julia. The one you were meant to marry. Beberapa minggu kemudian saat Louis mendatangi pesta, Louis tak asing dengan suara wanita. Dan benar saja, ternyata itu adalah Julia. Louis bertanya pada seseorang. Pak tua ini bilang kalau itu adalah Nona Castle. Dia menginap bareng pasangannya di hotel mewah tersebut. I thought I saw an old friend of mine. Is he staying at the hotel? No, he's at home in Havana. Yes, Miss Castle. Julia sendiri OTW ke kamar bareng bapak-bapak kolonel yang diduga pasangannya Julia. Tapi saat bapak itu akan mengunboxing Julia, Julia malah mengusir bapak kolonel tersebut. No. No. Yes. Good night. Mayn't I stay? Please, let me stay.
Lalu saat Julia menulis, tiba-tiba datanglah Louis dengan muka yang teramat marah. Louis udah tahu kalau Julia punya hubungan dengan pria bernama Billy. Louis juga akan membunuh Julia. Julia pun tentunya tak takut. Ia menjelaskan kalau Billy dapat info kalau Julia yang asli sudah mengalami kecelakaan. Billy mengabari Julia palsu dan menyuruhnya untuk menggantikan Julia yang asli. Sebenarnya Julia palsu udah nggak suka dengan Billy karena ia udah cinta kepada Louis, tapi Louis malah menyuruh Julia palsu membalas pesan dari kakaknya Julia. Alhasil Billy jadi tahu lokasinya Julia palsu. Kini ia sudah menyerahkan uangnya Louis kepada Billy dan kini Julia sudah kabur dari Billy. Lalu niat Louis yang awalnya membunuh Julia kini berakhir dengan mengusluk-usluk Julia. But you still cannot breathe without you! And you see how much I love you! Setelah itu Julia memberitahu nama aslinya. Namanya adalah Bonnie Castle. Bonnie dan Billy sama-sama anak terlantar yang dibesarkan di panti asuhan St. Louis. Saat umur 14 tahun, Bonnie dan Billy kabur dari panti asuhan. Sejak saat itu mereka saling melengkapi. Jadi kakak adik iya, pacar iya, teman iya, kayak suami istri juga iya. Louis yang mendengar itu pun menghentikan ceritanya Bonnie. Louis nggak peduli dengan cerita itu, karena yang Louis pedulikan adalah bersama Bonnie sampai ajal menjemputnya. Lalu saat sedang bermesraan, ada kolonel yang nembak Bonnie. Louis pun ngasih paham. Setelah itu Louis dipanggil Walter. Mereka pun bertemu. Walter mengabarkan kalau Julia yang asli udah ketemu. Dia tewas ditikam dan jasadnya dibuang ke laut. Kepolisian kini sedang memburu Julia palsu. Mereka berasumsi kalau Julia palsu yang membunuh Julia asli supaya bisa mengambil hartanya Louis. Louis yang mendengar itu pun agak membela Julia palsu. Seketika Walter yakin kalau Louis masih mencintai Julia palsu. I believe you still love her, don't you? You hate her so much if you did not still love her. Louis yang agak was-was, ia pun ngajak Bonnie pindah ke Cardenas. Tanpa berlama-lama mereka pun mengawali di Cardenas dengan beruhan. Tapi sayangnya saat Louis akan nyari obat kuat, Walter tiba-tiba udah di situ aja. Louis pun ngajak ke Walter ngopi bareng supaya Walter nggak lihat Bonnie di sekitaran rumah. Cafe down the street. Your face, for instance, is quite moist. Setelah beberapa menit ngopi sambil main kartu, Louis pulang ke rumah. Ia bergegas mengemasi barangnya dan mengambil pistol. Ia juga memanggil namanya Bonnie yang gak ada di rumah. Tapi Walter malah datang dan dengar Louis teriak manggil cewek itu. Walter mengancam Louis. Louis langsung menembak Walter. Throw her arms around you, embrace you like this. Bonnie yang melihat itu pun kaget, termasuk Louis yang baru aja pertama kali membunuh seseorang. Louis merasa sangat bersalah, tapi Bonnie menyuruh Louis untuk pergi membeli tiket kereta api, sedangkan Bonnie sendiri akan membereskan mayatnya Walter. Louis udah pergi. Bonnie mencopot kumisnya Walter yang ternyata itu adalah Billy, tapi ya ternyata Billy masih hidup. Serta sejak dulu Bonnie juga tahu kalau Billy menyamar jadi Walter. Bonnie akan kabur, tapi Billy menangkapnya. Dan alasan mengapa Billy masih hidup karena pistol yang dipegang oleh Louis itu adalah pistolnya Billy yang diberikan kepada Bonnie. Think there are real bullets in that gun? Huh? Not until you come back in the game. I couldn't risk his putting out your lights. Lalu Billy pun menugaskan Bonnie untuk mengeruk saham miliknya Louis di Santiago. Jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan uang yang sebelumnya. Awalnya Bonnie gak mau, namun dengan sentuhannya Billy, Bonnie takluk dan akan mematuhi perintahnya Billy. Please let go! No one loves you, Bonnie. I think he does. Not enough. Lalu pulanglah Louis. Besok mereka akan OTW ke Havana. Dan singkat cerita setelah sampai, Louis mulai krisis keuangan. Ia pun akan bermain judi.
Bonnie akan membantu lewat isyarat. Satu tangan meraba dada, hati. Anting kiri berarti wajik, anting kanan keriting, kelingking kiri 1, kelingking kanan 10, lo gue en nihil. Dengan isyarat itu Bonnie yakin kalau mereka akan menang terus-terusan. This is the way. This is the only way. This is our way. Please. Now, tell me what I'm holding. Lalu sampailah mereka di meja judi. Louis menang terus berkat bantuan dari Bonnie. Tapi karena terlalu sering menang, seorang pria keluar untuk mengintip. Lalu pria itu menyuruh Louis dan Bonnie mengaku soal kecurangan mereka. Tapi yang terjadi malahan setelah Louis dikeluarkan, Bonnie pun dinikmati beberapa pria di situ. Dan setelah kejadian itu, Bonnie merasa kasihan kepada kekasihnya yang dalam fase kejatuhan ekonomi. Bonnie pun mulai mendekati Billy. Dear Alan, you have just purchased my ship. Louis sendiri akan pergi ke suatu tempat untuk nyari duit demi istrinya. Ia mengaku kepada temannya kalau ia sudah membunuh seseorang demi istrinya, yang dimana Bonnie kini sedang dinikmati oleh Billy. Lalu malamnya, Bonnie nggak tega ngelihat Billy yang mukanya masih terluka. Karena udah diberi duit oleh Louis, Bonnie pun berinisiatif ke apotek untuk beli obat. Louis nggak mengizinkan karena udah malam, tapi Bonnie tetap OTW sendirian. Louis pun mengikuti Bonnie sampai di tempat hiburan malam. Louis melihat Bonnie yang sedang bermesraan dengan Billy. Ia juga mendengar kalau Billy menyuruhnya untuk mengeruk semua uangnya Louis plus mengakhiri nyawanya Louis. Singkat cerita, Bonnie pun kini udah pulang. Ia melihat Louis yang menyendiri sambil galau. Louis pun berkata kalau ia baik-baik aja. Lalu Bonnie mengambilkan kopi untuk Louis. Louis sudah tahu kalau kopi itu beracun. Sambil mengeluarkan pistol, Louis menanyakan soal bagaimana Billy akan datang. Bonnie pun jujur kalau dia akan datang saat Bonnie mematikan lampu dan saat Louis udah menenggak kopi itu. Serta Bonnie menjelaskan kalau Billy tidak mati gara-gara pistol itu berisi peluru palsu. How did he know I wouldn't kill you then? You put blank cartridges in your gun. Lalu sebelum Louis mati, Louis bilang kalau ia sangat mencintai Bonnie. Bonnie gak percaya mendengar kata-kata itu. Louis pun langsung meminum minuman racun itu, sedangkan Bonnie menghentikan Louis mati. Don't change, Julia. Don't ever change. Lalu datanglah Louis ke rumah. Bonnie pun membawa Louis kabur. Sampailah mereka di rumah sakit, tapi Billy langsung mengancam Bonnie karena Bonnie berkhianat kepada Billy. Louis pun mengacungkan pistol. Billy gak takut karena pistol itu berisi peluru kosong, dan tanpa kita sadari ternyata Louis udah mengganti pistolnya, sehingga Billy pun kini udah benar-benar tewas. He's dead. Singkat cerita, bertahun-tahun kemudian Bonnie kini udah di penjara. Dia sudah menceritakan semua kejadian dari awal film sampai akhir film kepada pendeta. Pendeta pun kagum kepada Bonnie. Lalu esoknya saat polisi mengecek sel, Bonnie udah kabur dari penjara. What the hell? The priest. But he left an hour ago. Kemudian film pun diakhiri dengan scene di Maroko. Ternyata Louis masih hidup. Kini ia sedang melakukan kesepakatan bisnis. Tak lupa ia pun didampingi oleh istri kesayangannya. Siapa lagi kalau bukan Bonnie Castle.
Oke, dan kesimpulannya dari film ini adalah terkadang manusia tidak punya empati untuk menipu dan memeras kita. Lawanlah mereka dengan hati yang lapang. Barangkali saja hatinya masih hidup. Namun jika nggak bisa dialusin, buang aja orang yang suka menipu ke planet Jupiter. See you and thank you.